Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Project Cost Management dan Project Quality Management. Di sini saya akan membahas tentang cost estimating, cost budgeting, dan cost control. Yang pertama itu ada cost budgeting. Itu merupakan rencana anggaran biaya. Untuk kegiatan pembelanjaan selama proses pelaksanaan proyek, perlu adanya suatu pedoman agar pelaksanaan pembiayaan proyek dapat dikendalikan dengan baik dan efisien. Yang maksud dan tujuan dari rencana anggaran biaya itu untuk mematok biaya agar pelaksanaan atau memberikan batasan uang yang tersedia untuk keperluan bahan, upah, alat, subkontraktor, dan yang lainnya dalam total biaya proyek. Nah, cost budgeting ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat rencana anggaran pelaksanaan. Cost budgeting ini harus realistik, lalu harus disusun sebelum kegiatan pembelanjaan proyek dimulai. Juga diperlukan untuk menetapkan biaya produksi, diperlukan untuk keperluan perusahaan sendiri menggunakan format untuk satu macam sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan secara internal. Dokumen ini biasanya merupakan suatu dokumen rahasia sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai dasar dalam pembuatan program pengendalian biaya. Lalu cost estimate yang tidak akurat akan menampilkan cost budgeting yang tidak realistik yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran cost control. Cost budgeting proses itu ada 3, itu input, tools and technique, dan output. Dalam inputnya itu terbagi atas project scope statement, work breakdown structure, WBS dictionary, activity cost estimate, activity cost estimate supporting detail, project schedule, resources, calendar and contract, cost management plan. Untuk alat dan tekniknya itu terbagi atas cost aggregation, reserve analysis, parametric estimating, funding limit reconciliation. Untuk outputnya itu cost baseline, project, funding requirement, cost management plan, request, change. Yang kedua itu ada cost control. Nah, cost control ini merupakan salah satu aspek dalam pengendalian proyek. Nah, harapan manajemen di sini itu adalah tercapainya kualitas pekerjaan sesuai persyaratan yang ditetapkan, lalu dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, juga dalam batasan anggaran yang disediakan, bahkan kalau bisa di bawah budget yang ada. Nah, untuk cost control sebaiknya berpedoman pada cost budget yang realistis, artinya walaupun cost estimate-nya tidak akurat, cost budgetnya juga harus tetap realistik. Hasilnya memberikan umpan balik atau feedback terhadap cost estimate. Selanjutnya itu manajemen kualitas proyek. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur maupun guidelines. Manajemen kualitas proyek di sini ada terbagi 3, yaitu quality planning, perform quality assurance, dan perform quality control. Quality planning ini yaitu mengidentifikasi standar kualitas untuk pelaksanaan proyek dan bagaimana memenuhinya. Sedangkan perform quality assurance di sini kita mengimplementasikan rencana jaminan kualitas agar proyek tersebut memenuhi semua requirement. Selanjutnya itu perform quality control, yaitu kita memonitor hasil pelaksanaan proyek apakah memenuhi standar kualitas atau tidak. Tahapan dalam manajemen kualitas itu ada 3, yaitu perencanaan kualitas, penjaminan kualitas, dan mengendalikan kualitas. Nah, dalam perencanaan kualitas di sini kita mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar memenuhi standar kualitas tersebut. Yang kedua itu ada penjaminan kualitas, itu kita menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa proyek itu sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga itu ada mengendalikan kualitas, kita memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Yang selanjutnya itu ada alat pengendalian kualitas proyek. Yang pertama itu ada Pareto diagram.
Pareto diagram ini agak terkait dengan hukum Pareto, yaitu 80% masalah yang datang dan 20% dari isu. Yang kedua itu ada statistical sampling, yaitu metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil itu berkaitan dengan sepresentatif apa data yang diinginkan. Yang ketiga itu ada Six Sigma. Six Sigma di sini adalah metode yang didorong oleh pemahaman dekat kebutuhan pelanggan, penggunaan disiplin fakta, data, dan analisis statistik. Juga perhatian rajin untuk mengelola serta memperbaiki dan proses bisnis menciptakan kembali. Yang keempat itu ada diagram kontrol. Itu merupakan tampilan grafis dari data yang menggambarkan hasil dari suatu proses dari waktu ke waktu. Ini membantu mencegah cacat dan memungkinkan Anda untuk menentukan apakah suatu proses dalam kontrol itu di luar kendali. Yang kelima itu ada testing. Testing di sini seharusnya dilakukan pada setiap tahap dalam siklus hidup pembangunan produk. Baiklah, hanya itu pembahasan saya kali ini. Terima kasih telah menonton pembahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.